Eh, Alhamdulillah kita sudah sampai di eh, pembahasan tentang sujud ya. Kalau tadi mungkin tentang fadilah di bulan Rajab khususnya karena kita sudah mulai masuk di bulan Rajab, di mana di dalamnya ada banyak keutamaan, ada banyak peristiwa sejarah yang dianjurkan untuk selalu kita peringati. Termasuk salah satunya itu tadi malam Jumat ya. Malam Jumat pertama di bulan Rajab namanya apa? Mungkin di Indonesia belum tidak begitu dikenal. Disebutnya malam Raghaib. Oh iya, Raghaib. Katanya di malam Jumat pertama itulah malam di mana terjadi pembuahan di perut siapa? Ibunya Nabi? Siti Aminah. Pembuahan. Kalau lahirnya kan Maulid ya, orang biasanya Maulid. Pembuahan itu ya, ada ulama mengatakan seperti itu, makanya juga itu termasuk malam yang mulia. Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita lanjut lagi kajian kita fikih di dalam buku Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan sebelumnya kita sudah bahas sifatus sholat. Sekarang tentang pembahasan sujud di dalam Islam. Di dalam Islam ada setidaknya 3 jenis sujud selain dari sujud yang kita biasa lakukan di dalam sholat. Ada namanya sujud sahwi, ada sujud tilawah, dan ada sujud syukur. Itu yang umum ya. Nah, kita akan coba membaca, mengkaji, mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya sujud tersebut. Ada nggak sumbernya gitu? Apakah Nabi pernah melakukannya atau tidak? Di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan 3 jenis sujud tersebut. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah ibni Buhaina, diriwayatkan dari, ini hadisnya dari Abdullah ibnu Buhaina radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengimami salat zuhur. Faqama fi rak'ataini al-ulayaini, dia langsung berdiri di rakaat kedua. Padahal seharusnya gimana? Tasyahud kan ya? Dia enggak tasyahud awal. Rakaat kedua dia berdiri lagi langsung. Walam yajlis, dan tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu, maka makmum juga ikut berdiri. Hatta idza qada sholata, sampai ketika selesai salat, wa tadara nasu taslimahu, orang udah pada nunggu nih. Pasti Nabi setelah innaka hamidum majid salam kan ya? Wa tadara nasu taslimahu, orang-orang pada nungguin salamnya. Kabbara wa huwa jalis, dalam keadaan duduk dia malah takbir. Wa sajada sajdatain, dan sujud 2 kali. Qabla an yusallim, sebelum salam. Jadi setelah dia baca tasyahud, dia sujud 2 kali. Setelah itu baru dia salam. Nah, seperti itu peristiwanya. Wa fi riwayatin di Muslim, ada riwayat ini akhrajahu sab'a wa hadza lafdzul Bukhari. Redaksi hadis tersebut tadi yang kita baca dari Imam Bukhari. Ada riwayat lain versi Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis. Nabi bertakbir setiap 2 kali sujud tadi, setiap mau sujud dia takbir. Wa yasjudun nasu ma'ahu, dan orang-orang ikut bersujud. Maka nama nasya minul julus, menggantikan tadi. Ada seharusnya tasyahud awal, tapi karena Nabi lupa, makanya digantikan dengan sujud sahwi, sujud karena lupa atau lalai. Berarti memang ada dalam Islam gitu ya, Nabi pernah melakukannya, sehingga ini termasuk hal yang disyariatkan, dianjurkan begitu. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatil 'ashyi rak'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat
Tapi sholatnya perawi meragukan ini sholat antara tergelincir matahari sampai terbenam. Itu sholat apa kira-kira? Asar. Ya bisa. Satunya lagi Zuhur. zuhur. Di antara dua itu. Sholatul asyi itu sholat yang dilakukan setelah tergelincir sampai terbenam. Berarti ada dua. Bisa asar, bisa Zuhur. zuhur. Tsumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Ya, jadi sholat Nabi ihda sholati al-asyi rakaatain. Dia cuma sholat 2 rakaat. Jadi harusnya kan 4 ya, karena bisa zuhur, bisa Asar. asar. Oke, harusnya 4 tapi dia cuma sholat 2 rakaat. Tsumma qama ila khashaba fi muqaddamil masjid. Kemudian dia keluar di depan masjid. Di situ ada kayu, dia bersandar gini, tembok lah gitu ya. Fawada yadahu 'alaiha, meletakkan tangannya di situ, anggaplah tembok, dia ya nyandar gitu. Atau mungkin kalau kita sekarang main HP lah di setelah keluar masjid. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar, di antara mereka itu ada Abu Bakar, ada juga Umar. Fahaba an yukallimah, dia agak segan ngomong sama Nabi. Wa kharaja sara'anun nas, orang-orang pada keluar, faqalu, mereka bilang kusiratis shalah, harusnya bilang aku siratis shalah. Apakah atau mereka bilang salat dikasar. Karena tadinya harusnya 4 tapi dikerjakan cuma 2. Kusiratis shalah, mereka pada bilang salat habis dikasar. Wa fil qaumi rajulun yad'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzal yadain. Di antara mereka ada orang yang dijuluki Dzul Yadain. Dia bilang, orang ini bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am kusiratis shalah, Anda ini lupa ataukah salatnya dikasar? Karena salat zuhur atau asar kok cuma 2 tadi gitu. Faqala lam ansa wa lam tuksar. Saya merasa tidak lupa dan saya juga tidak kasar. Faqala bala qad nasit. Dia bilang, enggak, Anda lupa. Anda lupa kalau Anda sedang sholat cuma 2 rakaat. Fasalla rakaatain tsumma sallam. Dia melanjutkan sholatnya cuma ditambah 2 rakaat, tidak mengulang lagi. Sudah ngobrol kan tadi ya. Fasalla rakaatain tsumma sallam tsumma kabbara, setelah salam dia takbir, tsumma sajada mithla sujudihi aw atwal, dia sujud tapi agak panjang gitu. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabbara tsumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithla sujud, berarti 2 kali sujud. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Jadi intinya dia sujud sahwi, tapi ini sepertinya sujud setelah salam. Tadi hadis yang pertama sebelum salam, ini kok setelah salam. Wa fi riwayatin li Muslim salat al-asr, ada tambahan atau ada versi lain yang mengatakan bahwa salat itu yang tadi saya bilang itu antara zuhur atau asar, salat asar katanya. Berarti ada beberapa kejadian sebelumnya salat zuhur di hadis pertama. Di sini hadis yang ketiga itu atau yang kedua itu salat asar. Oleh Abi Daud ada versi lain, faqala asodaka dzul yadain. Nabi di versi lainnya mengatakan, apakah orang yang tadi nanya ke saya itu ngomongnya ini benar gitu. Fa'auma'u, para sahabat itu yang hadir ketika itu mereka memberi isyarat, nah, iya. Ini tadi memang ya kita cuma Nabi itu tidak yakin kalau dia lupa. Wahya fi sahihain lakin bilal faqalu, ada bilang fa'aumau, memberi isyarat iya, atau ada yang mengatakan bahwa mereka memang bilang iya. Wa fi riwayatin lahu, ada juga riwayat lain, walam yasjud hatta yaqanahu Allah taala dzalik. Nabi tidak sujud atau tidak melanjutkan salatnya tadi hingga Allah memberi keyakinan bahwa dia benar-benar telah lupa. Jadi kalau lupa berarti memang sesuai dengan tuntunan Nabi ya harus menggantikan dengan sujud sahwi. Hadis berikutnya, Wa Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, riwayat dari Imran ibn Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, mengimami mereka, Nabi mengimami mereka, fasaha fasajada sajdatain, dia lupa atau lalai maka dia bersujud 2 kali. Tsumma tasyahhad, kemudian bertasyahud, tsumma salam, kemudian salam. Jadi dia sedang lupa, terus dia bertasyahud, tsumma salam, kemudian salam. Jadi
Nabi ketika itu sedang jadi imam, terus dia melupakan ada masalah atau ada yang dilupakan dalam sholatnya, kemudian sujud sahwi. Nah, setelah sujud sahwi, dia tasyahud versi hadis ini. Berarti kalau sedang lupa, ada yang mau ulang tasyahudnya boleh, karena di riwayatnya ada, meskipun itu tidak wajib. Jadi setelah ini tahliul majid, sujud, bangkit lagi, sujud lagi, bangkit, boleh langsung salam, boleh juga mau tasyahud lagi, karena ada hadisnya. Meskipun ini jarang dilakukan orang, biasanya setelah itu langsung salam aja. Bahkan ada yang mengamalkan, nanti ada hadis yang berikutnya itu mengatakan sujudnya itu setelah salam. Baik, insya Allah kita selesaikan hadis ini, kita percepat saja insya Allah, biar bisa kita simpulkan insya Allah, karena akan ada perbedaan pendapat. Wa Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah SAW idza syakka ahadukum fi salati, jika kalian meragukan atau ada keraguan dalam salatmu, falam yadri kam shalla atsalatan am arba'an, dia tidak tahu dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Wa yatrahu syakka wal yabni ala ma istayqana, dia harus mengabaikan yang diragukan dan harus mengambil yang diyakini. Kalau 3 atau 4, yang yakin itu pasti 3, 4-nya yang masih diragukan, berarti ambil 3-nya. Tsumma yasjud sajdataini qabla an yusallim, kemudian sujud sahwi maksudnya dua kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salata, kalau sekiranya tadi dia mengira dia mengambil 3 tapi padahal sudah 4, berarti otomatis salatnya 5 kan ya. Nah, fa in kana shalla khamsan, kalau yang benar ternyata 5, berarti salatnya 5 rakaat. Syafa'na lahu salata, sujudnya ini yang membuat dia genap. Maksudnya kan seharusnya 4 tadi kan, 5 jadi 6, maksudnya ya sama kalau 4, karena sama-sama genap gitu, menggenapkan, atau istilahnya menutupi kesalahan tadi. Wa in kana shalla tamaman, kalau ternyata memang salatnya benar, yang sudah 4 gitu, kana targiman lisyaitan, maka dia menjadi ejekan buat setan. Kenapa? Karena setan tadi berusaha menggoda kita supaya lalai, dan berhasil ternyata. Tapi setelah kita sujud sahwi dan yang kita ambil memang 3 tadi itu adalah hal yang benar atau sesuai dengan yang kita lupakan, maka itu menjadi penghinaan buat setan, gagal jadinya. Meskipun berhasil membuat kita lalai, tapi dengan sujud sahwi yang kita lakukan itu membuat salat kita menjadi sempurna. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi sholati syai'. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu sholat, falamma sallama, ketika salam, ada yang bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi ketika dalam sholat. Qala wa madzaka, apa itu? Qalu sholaita kadza wa kadza, kamu sholatnya Anda sholatnya begini begitu. Qala fasana rijlaihi wastaqbala qiblah fasajada sajdataini tsumma sallam, dia melipat kedua kakinya kemudian menghadap kiblat dan sujud 2 kali. Tsumma sallama, kemudian memberi salam. Tsumma aqbala 'alan nasi biwajhihi, kemudian dia setelah salam dia menghadap ke jamaah, dia bilang innahu law hadath fi sholati syai'un ambatukum bihi, kalau terjadi masalah dalam salat maka saya memberikan atau mengingatkan kalian. Walakin innama ana basyarun mithlukum, tapi saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansawun, saya bisa saja lupa seperti kalian. Jadi biasanya kalau ada sholatnya sahabat itu salah, Nabi yang tegur, Nabi yang benerin. Tapi Nabi bilang, saya juga manusia biasa, saya bisa saja lupa, saya seperti kalian. Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau saya lupa dalam hal sholat maka ingatkanlah saya. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras, jika salah seorang ragu dalam sholatnya seperti tadi, ragu sholatnya 3 atau sudah 4, maka dia harus mengambil yang yakin, ya, yang paling yang bawah. Kalau 3 berarti 3 4 berarti 3. Kalau 2 3 berarti yang 2 itu, karena yang lebihnya itu ragu, yang bawahnya yang rendah itu yakin. Falyutimma alaihi, dia lanjutkan, tsumma liyasjud sajdatain, kemudian sujud
sahwi. Wa fi riwayat al-Bukhari falutimma thumma yusallim thumma yasjud. Dia harus menyempurnakan, kemudian salam, kemudian sujud. Ini ada seperti yang saya katakan tadi, ada dua versi, sujudnya setelah salam dan ada yang sujudnya sebelum salam. Wali Muslim anna Nabi SAW sajada sajdati as-sahwi ba'da salam wal kalam. Nabi pernah tadi seperti kisahnya sujud sahwinya setelah salam dan setelah berbicara malam. Jadi kita percepat saja insyaallah. Ada beberapa hadis karena kemungkinan besar ini insyaallah pertemuan terakhir saya secara pribadi. Mau kemana Pak? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mudik. Makanya saya pengen pembahasan sujud selesai, makanya saya percepat aja hadisnya ini. Nanti kalau insyaallah ada pertanyaan di akhir insyaallah. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i wa min hadits Abdullah bin Ja'far marfu'an. Ini riwayat dari Abdullah bin Ja'far, man syakka fi salatihi falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim. Ini sama hadisnya, siapa yang meragukan dalam hal salatnya maka hendaklah dia sujud 2 kali, sujud sahwi maksudnya ba'da ma yusallim, setelah dia salam. Wa al-Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum, Nabi SAW berkata, idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'ud wal yasjud sajdataini fa illam yastatimma qa'iman falyajlis wa la sahu alaihi. Jadi idza syakka ahadukum, jika salah seorang ragu di antara kalian, faqama fi rak'ataini, yang seharusnya tadi tasyahud tapi dia malah berdiri, fastatamma qa'iman, dan berdirinya udah sempurna, udah tegak, falyamdi, biarin aja, jangan kembali tasyahud. Wala ya'ud, dan jangan kembali sama. Wal yasjud sajdatain, dan nanti bisa sujud 2 kali. Falam yastatimma qa'iman, tapi kalau tadi mau naik ke rakaat kedua belum sampai, baru setengah ininya berdirinya, bisa kembali. Tapi pastikan ini udah setengah apa lebih ya. Jadi kalau dia ulama memberikan penjelasan, dia setengah, kalau dia masih setengah masih bisa kembali. Tapi kalau udah lewat setengah, itu sudah dianggap berdiri, sudah tidak bisa kembali lagi. Fa illam yastatimma qa'iman falyajlis la sahwa alaihi. Tapi kalau tadi dia masih setengah dan dia kembali duduk, tidak perlu sujud. Kecuali udah terlewat berdiri, lewat ininya tasyahud awal, berarti harus diganti dengan sujud sahwi. Wa Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala man khalfa al-imam sahun fa in saha al-imam fa 'alaihi wa 'ala man khalfa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmum itu tidak saya ikut sama imamnya saja. Fa in saha al-imam fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu. Kalau imamnya lupa maka dia yang bertanggung jawab sujud dan diikuti sama yang belakang. Wa thawban an-nabi sallallahu alaihi wasallam qol likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim. Tiap-tiap hal yang dilupa atau dilalaikan dalam salat tadi, ba'da ma yusallim, ada 2 sujud. Setiap ada yang lupa 2 sujud setelah sujudnya setelah salam. Pertanyaannya adalah, kalau kita dalam salat 2 kali lupa, itu apakah harus 4 kali ini 2 sujud sahwi? Para ulama mengatakan tidak perlu. Cukup 1 saja. Kalau 3 kali berarti 6 kali sujudnya ya. Pertanyaan itu sujud apa itu? Ya nanti kalau apalagi kalau misalkan sampai 5 kali lupa, sholatnya sedang ngantuk, nanti sujud 10 kali. Jadi ini maksudnya dalam sholat kita misalkan ada hal yang dilupakan, cukup 1 saja sujud sahwi. Wa Nabi Hurairah taqal sajadna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sudah yang sujud sahwi. Jadi ada yang setelah salam, ada yang sebelum salam. Kesimpulannya adalah dua-duanya benar. Cuman ulama memberikan keterangan yang lebih detail bahwa kalau sekiranya yang dilalaikan itu hal yang dianggap kurang dalam sholat, itu sujudnya sebelum salam. Tapi kalau itu dianggap lebih, misalkan ini sepertinya lebih di sholat kelima, tapi ternyata dia ingat bahwa ini sudah lewat, dia kembali kan lebih ya, itu sujudnya setelah salam. Seperti itu ininya kalau mau ya memisahkan. Tapi kalau misalkan itu kan susah ya gimana ingatnya gitu, pakai mazhab Syafi'i atau hadis yang satu tadi, semuanya sebelum
salam. Itu juga boleh kalau tidak mau ribet. Baik, kita beralih ke hadis tentang sujud tilawah. Ya, ini juga sebenarnya sudah umum ya, sujud tilawah. Wa Nabi Hurairah qala sajadna ma'a Rasulillah fi idza as-sama'u syaqqat wa qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami pernah sujud bersama Nabi SAW itu dalam surah surah apa Al-Insyiqaq, kemudian di surah Al-Alaq. Di ujungnya Al-Alaq itu kan? Apa itu? Wasjud wa. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya ada 15 ayat sujud ya, 15 ayat sajadah. Meskipun diantaranya ada beberapa yang diperselisihkan ulama, tapi tidak, kita sebagai orang awam ikut aja yang ada di mushaf itu biasanya secara umum itu 15. Dan ada satu surah itu 2 kali. Kalau tidak salah surah Al-Hajj, ya benar. Surah Al-Hajj itu 2 kali. Baik, itu tadi hadis yang pertama ya, bahwa memang Nabi pernah sujud ketika membaca ayat. Nanti insya Allah kita di kesimpulannya akan ada tata cara dan syaratnya apa saja, itu dijelaskan oleh ulama dan tidak ada di hadis ini. Wa Ibn Abbas qala Shad, surah Shad maksudnya laisat min azaimis sujud, bukan termasuk sebenarnya ayat yang dianjurkan sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yasjudu fiha, tapi anehnya Nabi dia pernah atau beliau pernah melihat Nabi sujud di ayat itu. Itu artinya memang makanya kalau kita lihat Al-Qur'an atau mushaf itu termasuk surat Shad. Wa anhu, sama dari Ibnu Abbas, anna Nabi SAW sajada fin najm, sujud juga ketika membaca surah An-Najm. Tapi nanti kita harus membedakan sujud ketika sedang sholat dan sujud ketika di luar sholat. Ini hanya kita akan baca riwayat yang membuat kita yakin bahwa Nabi memang pernah melakukannya. Wan Zaid ibn Thabit qala qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm, saya pernah membacakan surah An-Najm falam yasjud fiha, tapi Nabi tidak sujud. Artinya memang ini bukan sebuah kewajiban. Kalau Nabi sujud terus-terusan, maka para sahabat bisa saja menganggapnya sebagai kewajiban. Makanya Nabi ya kadang tidak sujud, tapi kebanyakan sujud. Kan tadi katanya An-Najm sujud, tapi di riwayat lain tidak sujud. Artinya memang kadang Nabi sujud, kadang tidak. Wa an Khalid ibn Ma'dan qala fadulat suratul Hajj bi sajdatin. Nah, ini ada hadisnya bahwa surah Al-Hajj itu termasuk yang utama atau diutamakan karena adanya 2 ayat sajdah di situ. Rawahu Abu Daud fi al-Marasi. Kemudian rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadits Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjudhuma fala yaqra'a. Kalau Anda tidak mau sujud enggak usah baca katanya. Artinya ini memang agak penting gitu ya. Di satu sisi agak penting, kalau tidak mau sujud ya enggak usah baca ayat itu. Lewatin aja gitu. Iya. Ya maksudnya ini bukan berarti enggak boleh dibaca, tapi ya kalau baca ya apa susahnya gitu sujud. Kalau memang memungkinkan. Seperti itu. Ininya ada penegasan dari hadis tersebut. Kemudian wa an Umar qala ya ayyuhan nas inna namurru bisujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alayhi. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai sekalian manusia, kita melewati ayat-ayat sujud. Nah, siapa yang sujud dia benar, dia akan dapat pahala. Wa man lam yasjud, dan siapa yang tidak sujud fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Rawahul Bukhari. Wa fi inna Allah ta'ala lam yaftari bisujuda illa an yasha. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewajibkan sujud seperti sujud sahwi, sujud tilawah, dan nanti insyaallah sujud syukur itu tidak diwajibkan atau bukan sebuah kewajiban. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an. Nabi pernah sallallahu membacakan ayat Al-Qur'an fa idza marra bis sajadah, dan ketika melewati atau membaca ayat sajadah kabbara wa sajada ma'ahu. Dia bertakbir kemudian
bersujud. Rawahu Abu Dawud bisanadin fi'ili. Tinggal 3 hadisnya. Itu berarti hadis yang ketiga terakhir ini tentang sujud syukur. Berarti terkait dengan sujud tilawah itu hadisnya sudah selesai, dan yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana caranya dan apa saja syaratnya. Kalau kita melihat penjelasan dari para ulama, itu mengharuskan atau mensyaratkan apa yang menjadi syarat sholat harus bersih gitu ya. Tapi menurut ulama yang lain sebenarnya itu tidak tepat. Kenapa? Karena alasan mereka itu kenapa harus sama seperti sholat, karena dia sujud itu bagian dari sholat. Dibantah bahwa kalau memang seperti itu alasannya, bukankah duduk juga bagian dari sholat? Terus kalau mau duduk harus suci gitu? Takbir juga bagian dari sholat, tasbih juga bagian dari sholat. Jadi makanya ya dibantah bahwa kalau alasannya seperti itu ya itu tidak benar. Meskipun demikian, kalau sebaiknya kalau kita mau otomatis kan baca Quran dulu setelah ini baru bersujud. Nah, bagaimana kalau kita yang sedang mendengar? Karena yang dituntut atau dianjurkan itu adalah orang yang baca sama yang mendengar. Nah, di situ ada banyak sekali keterangan dari ini syarat-syaratnya. Kalau seperti itu membaca itu harus apakah harus dibacakan atau misalkan kebetulan dengar apa juga dituntut untuk ini bersujud. Itu memang ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antaranya misalkan kalau misalkan TV atau bukan manusia yang baca rekaman. Iya, itu kalau kata ini kalau kita baca Mazhabul Arba'ah itu menurut Imam Syafi'i tidak memenuhi syarat. Harus orang yang baca gitu. Sama seperti azan juga. Makanya kalau azan di TV bersamaan azan di masjid, mendingan nanti TV-nya ikutin yang di masjid, karena ada pandangan atau pendapat dari ulama bahwa syaratnya itu harus orangnya gitu baru bisa mendapat pahala gitu. Makanya tapi kalau memang nggak ada ya nggak jadi daripada nggak ada ya di TV juga bisa kita ikutin dengan niat insya Allah mudah-mudahan dapat pahala. Seperti itu ya. Kemudian tata caranya itu kalau menurut Imam Syafi'i agak ini sih lebih syaratnya lebih banyak, kan dia harus niat takbiratul ihram, sujud baru salam. Kalau yang lain itu tidak mensyaratkan itu, bisa langsung sujud. Iya, sama seperti sujud syukur, tapi bedanya kan ya itu kalau tadi itu makanya saya bilang semampu mungkin menghadap suci juga iya, menghadap cari kiblat sebelah mana seperti itu. Yakin kalau ini kalau misalkan di rumah kan pasti biasanya ngaji di tempat sholat ya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita ada di luar ya tentunya ya mencari. Tapi itu jarang sih. Biasanya kita mendengar orang ngaji biasanya di masjid, di musola, atau di rumah kan tentunya di tempat sholat. Tapi intinya bahkan saya lihat yang pengikut Hanafi saja dia juga pakai takbir, pakai salam. Berarti itu juga mengikuti mazhab Syafi'i. Itu yang lebih komplit begitu mungkin kalau istilah saya. Jadi ketika misalkan mendengar atau membaca ya, kita baca Quran di rumah kebetulan ketemu ada kan kodenya ya di mushaf. Nah, setelah sampai di ujungnya biasanya yang sajadahnya apanya itu? Bacaannya. Oke, baik. Jadi biasanya kan ada garisnya kan, terus ada kodenya di terakhir, di situ baru sujud. Oke, taruh mushafnya yang di bawah, di atas. Terus sujud. Sebelum sujud niat, tapi dalam hati. Allahu Akbar, baru sujud. Bacaannya apa? Cuman yang ini adalah sajadah wajah dari khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu hadis yang lain ditambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Kalau pas ketemu surat as-sajadah enggak perlu sujud. Baca subhanallah
itu penggantinya. Pengganti Ada sujud yang tadi ya, itu. pengganti kalau yang tidak mau. Tapi kalau tidak baca pun tidak jadi masalah. Ah, kembali salam. Assalamualaikum. Itu yang iya, Asal jangan maksain teman, ayo ikut sujud iya. cepetan. Tidak boleh seperti itu. Nah, seperti itu ininya itu di luar salat. Kan Kalau ada di dalam negara salat kan yang membaca itu dan yang mendengar tadi. boleh ini sujud cuma satu saja. Surah As-Sajdah di malam apa di subuh Jumat. Itu yang lain tidak dianjurkan untuk sujud. Itu pun kalau imamnya sujud. Kalau imamnya nggak sujud terus nanti ini apa ini mau kemana? Nah, jadi itu ya tata caranya. Dan untuk biar bisa hafal dan paham dibiasakan. Setiap hari baca Quran misalkan kayak bisa 1,5 juz gitu kan, atau 1/4 setiap pagi gitu. Ada ayat itu atau surah itu ya sujud aja. Kalau mau silahkan aja nggak ada masalah. Tasbih yang tadi itu penggantinya ya. Iya sekali. Kalau misalkan ya nggak usah berdiri nggak duduk. Ketika misalkan ada banyak orang malu misalkan ya bisa ke kamar kan gitu. Pergi sujud di kamar. Iya, pergi sujud Di kamar. di kamar. Yang penting waktunya jangan lama gitu. Setelah baca atau misalkan setelah mendengar, kalau misalkan lagi sedang ini ya jangan terlalu lama baru sujud. Itu ininya apa namanya anjurannya. Ya boleh. Ada orang ini ibunya ngapain? Ibu waras ya nih ibunya. Ya, oke. Sambil kita nanti ada pertanyaan, kita selesaikan 3 hadis terakhir ya. Wan Abi Bakr radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yasurru kharra sajidan lillah. Nabi itu ketika dia diberitakan atau diberikan berita yang menyenangkan maka dia sujud. Namanya sujud syukur. Rawal khamsa illa Nasa'i. Wan Abdurrahman ibn Auf qala sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala sujud thumma rafa'a ra'sahu fa qala inna Jibril atani fa basyarani fasajadtu lillahi syukran. Dari Abdurrahman ibn Auf berkata bahwa Nabi SAW sujud tapi agak lama, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, barusan Jibril mendatangi saya dan memberikan informasi yang menyenangkan. Fasajadtu lillahi syukran, maka saya pun bersujud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Hadis terakhir, Wan al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ila Yaman. Suatu ketika Nabi mengutus Sayyidina Ali ke negeri Yaman. Fadzakara al-hadis, dan hadisnya panjang. Qala fakataba Aliyun bi islamihim, kemudian Sayyidina Ali mengirim surat bahwa orang-orang di sana pada masuk Islam. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Ketika Nabi membaca suratnya Sayyidina Ali maka dia tersungkur bersujud. Syukran lillahi ta'ala ala dzalik, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas informasi keislaman mereka. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, wa asluhu fil Bukhari, dan aslinya ada di kitabnya Al-Bukhari. Baik, seperti itu sujud syukur ya, biasa mungkin apalagi yang suka bola. Sekarang insya Allah setelah gol kalau muslim ya sujud gitu. Tapi nggak tahu kalau di rumah dia ya gitu. Ya kalau sujud syukur sekali aja dan cari kiblat di mana sebisa mungkin, bersujud di tempat yang bersih tapi ya. Jangan di dapur. Ya. Itu sujud sekali aja.
Dan tidak harus ketika itu, kalau misalkan waktu itu tidak memungkinkan ya pas ada waktu apa yang memungkinkan aja. Berarti umpama begini Pak Ustadz, kalau dapat sesuatu di tempat yang luar gitu, di lapangan gitu, gak sempat sujud syukur situ, tapi nyampe rumah kita Iya masih ingat, bisa. Nah, boleh lanjut. ya kecuali kalau ngikutin yang pemain bola ya Iya. boleh kan seperti itu. Anu, syukur. Masya Allah, sebagai syiar ya. Mudah-mudahan istiqomah. Iya, amin. Ya jangan sampai sujud syukurnya cuma di lapangan gitu kan. Kesannya Pamer gitu ya Pak. bacanya itu kan pasti kita punya niat atau ada di dalam hati bahwa ya kita apa Jadi sujud kebiasaan. karena itu kan ya, Iya. tanpa harus membaca apa-apa. Kecuali yang tadi sujud apa itu sahwi kan, ada ya apa seperti sujud sahwi saya lupa tadi ini. Bukan sujud sahwi. Subhanallah ya kamu. Yes. Mungkin ada yang lain juga itu kan apa beda-beda ya. Iya. Iya. Karena tidak. Ya. Itu pun yang sujud tilawat tadi sebenarnya yang saya sampaikan itu yang di mazhab Syafi'i dan itu yang umum dipakai memang. Yang sujud tilawah ya, mulai dari apa niat terus takbiratul ihram maksudnya, kemudian salam. Itu yang lebih apa lebih sempurna. Ada juga sih kalau mazhab lain yang tiga mazhabnya itu saya baca tidak ada syarat seperti itu. Tapi pada faktanya saya lihat orang Turki yang kebanyakan itu adalah mazhab Hanafi, tapi dia begitu juga seperti yang di dalam mazhab Syafi'i. Mungkin mereka lihat oh ini lebih sempurna di hati gitu ya. Ada niatnya terus dia takbiratul ihram baru ada salamnya, itu yang menambahkan dari tata cara pelaksanaan sujud tilawah yang lain. Cukup satu kali. Sujud 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 sahwi 2 kali. Iya, sujud sahwi 2 kali. Kalau sujud tilawah Satu. sujud syukur Satu. itu ya. Sujud sahwi. Sujud syukur hanya ada di luar salat ya. Kalau apa tilawah bisa di dalam salat, bisa di luar. Sujud sahwi hanya ada di dalam salat. Berarti itu yang membedakan juga. Syukur di luar salat, sujud sahwi hanya ada di dalam salat. Yang tilawah bisa dua-duanya. Bisa di dalam salat, bisa di luar. Ini juga tadi saya lihat pembahasan ini buku ini kan ada ininya ya. Ini kan istilahnya matan di situ hadis aja 1, 2, 3. Ada buku yang menjelaskan secara rinci buku ini ada yang menjelaskannya, ulama yang menjelaskannya. Namanya Subulus Salam, itu 4 jilid dan pembahasannya itu 1 jilid persis sampai di pembahasan kita ini. Jadi ibaratnya kita sudah baca 1 jilid Subulus Salam, jilid 1-nya alhamdulillah kita sudah selesai. Iya persis pembahasan sujud, pembahasan yang terakhir di buku Subulus Salam jilid 1. Makanya tadi saya pengen selesaikan biar kita bisa ada ini ada kesan ya yang baik bahwa saya sudah menyelesaikan buku Subulus Salam, ceritanya gitu ya, anggap saja ceritanya, karena yang kita baca sebenarnya Bulughul Maram. Buku syarahnya itu yang menjelaskan apa satu persatu itu namanya Subulus Salam. Subulus Salam artinya jalan-jalan keselamatan. Kalau Bulughul Maram itu tercapainya cita-cita atau keinginan. Jadi salah satu ini apa namanya wasilah masuk surga maksudnya mungkin ya Bulughul Maram. Biar sampai kita kepada apa yang kita cita-citakan terkait dengan khususnya masalah ibadah. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, nama bukunya Bulughul Maram
yang diambil dari dalil-dalil tentang hukum Islam. Bulugul Maram artinya apa? Baik, ada lagi pertanyaan? Apa tadi Pak Ustadz? Bulugul Maram. Kenapa jadi Jadi niatnya sholat sunat. Harusnya kan cuma 2 rakaat ya. Iya. Tapi malah dia berdiri? berdiri. Jadi sholat fardu lanjutannya. Dikira sholat sunat. Niatnya Niatnya 2 rakaat. Ya, bangun lagi. tadi kan sholat sunat. Nah, dia harus duduk. Iya, kalau tadi nggak boleh itu kalau dia masih mau Berdiri lanjut. udah lanjut berdiri. Kalau ini kan mau gimana lagi? Harus. Paksa turun. Sudah nggak ada itu lagi. Nggak ada jeda. Yang tadi kalau masih mau lanjut sholatnya. Kalau ini biar bagaimanapun harus kembali. Contoh lain, Anda sholat asar atau sholat isya, sholat zuhur kan 4 ya. Iya. Tapi kalau dia sudah naik yang kelima, dia harus kembali. Jangan, wah ini mending jadi 6 aja gitu ya. Jadi dia harus kembali. Langsung ke bawah. Ya. Dan kan ini lebih ya. Berarti kalau mau sujud sahwinya di mana? Setelah salam. Biar nggak kesan nambah lagi gitu. Iya. Kalaupun di sebelum salam juga boleh sih. Kalau tadi nggak mau ribet. Jadi intinya kalau dia nggak ada lagi sholat lanjutannya dia harus kembali. Beda ada kisah lagi sedang sholat sunat. Tapi dia lupa juga dia niatnya kan 2 ya. Terus pas 2 dia lupa dia berdiri kayak tadi rakaat ketiga. Terus orang di sampingnya bisik. Ini Pak Ustaz kok saya 3. Terus dia dengar, dia gimana? Dia cukupnya jadi 4. Sholat sambil ngobrol. Bisa kan ya? Dilengkapi. Dia jadi 4 sholatnya biar Nggak ada nggak di- kelihatan kalau dia lupa sampai salah. Masal. Boleh kayak gitu. Sebelumnya kita udah pernah bahas soal niat kan ya? Tapi kayak gitu berarti nilai sholatnya itu bagaimana? Ya, Nilai sholat itu begitu. di situ ada khilaf memang di antara ulama tentang Iya. mengubah jumlah Niat rakaat dalam sholat itu sendiri. Jadi dia memang yang tadi niat awalnya adalah 2, tapi kok tiba-tiba diubah jadi 4. 4. Kalau kata ulama yang membolehkan, kalau sekiranya sholat itu tidak ada kepastian, maksudnya tidak ada ketentuan khususnya bilang harus sekian rakaat, ada yang mengatakan boleh. Seperti sholat witir kemarin. Iya, 3. Witir kan ada 2 versi kan ya. Ada yang 1, 2, ada yang 3 kosong, gitu ya. Kita tiba-tiba misalkan kita nggak tahu kita perantau kita lagi sedang dalam perjalanan ikut sholat tarawih sholat witir, kita nggak tahu ini sholat witirnya dia langsung 3 atau 2-1. Ya, kita ikut aja kan. Nah kita niatnya 2, Ternyata dia tiba-tiba 3. kok ini namanya berdiri, gimana kita yang ketinggalan ini? Berarti lanjut ngikutin. Nah, ada yang membolehkan. Kalau merasa, oh ini kok saya tidak ikut yang benar, kan bisa mufaraqah. Niat berpisah dengan imam. Biar salatnya bisa Anda bisa salam dan bisa salah 1 rakaat lagi misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau yang Anda 3 dia salam ya kan kita bisa masbuk kan gitu ya. Jadi masalah kalau kita niatnya 2 imamnya 3. Nah berarti ya boleh mengubah niat tadi. Karena ada ulama yang membolehkan, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan yang ada. Tapi ada juga yang mengatakan kalau soal itu sebenarnya tidak boleh. Nah, tapi terserah mau ikutin yang mana. Kalau orang awam sih ya mending simpel aja, ikutin aja yang membolehkan. Gak mau ribet. Sama seperti misalkan sholat
kasar. Kita sedang di sebuah atau kita di bandara misalkan, kita nggak tahu orang yang di depan jadi imam ini sedang mengkasar salat atau tidak. Gimana kita bisa ini orang sudah misalkan mau ruku kita baru datang, imamnya ini sedang sholat sempurna atau ke sholat kasar. Ya kita niatnya saya sholat kalau imamnya sempurna saya sempurna juga, kalau kasar saya kasar juga. Begituan iya seperti itu aturannya. Iya. Jadi saya niat sholat kasar misalkan, ya kalau ikut imamnya, kalau imamnya kasar saya kasar, kalau sempurna saya sempurna. Seperti itu. Tapi dalam hati. Kalau mau bahasa Indonesia boleh dalam hati, tapi itu niatnya. Nanya. Iya. Itu tidak. Wajib. Iya, orang main bola juga tidak harus. Bahkan yang sujud tilawah saja tadi saya bilang, sujud tilawah di luar sholat itu tadi dibantah kan ininya. Ada yang membantah bahwa kalau alasannya karena itu bagian dari sholat, maka seluruh gerakan sholat duduk, berdiri, berarti harus suci gitu. Ya kan enggak juga, enggak ada yang bilang seperti itu kalau kita mau ini harus suci. Berarti tidak harus. Jadi yang tilawah saja itu di luar sholat, sebenarnya kalau kita mau berpikir sih tidak harus suci, cuma sebaiknya. Ya, apalagi sujud syukur, kecuali ya di dalam sholat. Yang kalau tidak suci gimana sholat gitu. Ya. Jadi sujud sahwi sama sujud tilawah di dalam sholat memang harus suci. Sujud syukur atau sujud tilawah di luar sholat tidak harus, cuma sebaiknya. Ya. Seandainya kalau kita sholat, seharusnya pas 2 rakaat itu tahiyat awal, tapi kita nggak tahiyat awal karena lupa. Pas ingatnya pas rakaat ketiga Udah berdiri. saya udah baca qul huwallahu ahad, berarti harus tahiyat awal. Enggak, gimana, harus pakai sujud tilawah sahwi apa gimana? Tadi juga ada yang terlewat satu dari sisi hukum ya. Sebenarnya tadi udah dijelaskan juga bahwa ketika seperti itu tadi kan udah nggak bisa kembali, harus melanjutkan sholatnya, dan terakhir tadi karena itu kurang berarti sujud sahwinya sebelum Salam. ya, yang ingin saya sampaikan soal apa saja yang terlupa dalam sholat yang perlu sujud sahwi kan tidak semua. Itu ada namanya sunnah sholat ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Itu mungkin sering didengar. Yang dianjurkan untuk sujud sahwi cuma sunnah ab'ad. Sekurang-kurangnya ada atau setidaknya ada 5. Apa itu? Tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, apalagi bacaan salawat di tasyahud awal, dan bacaan setelah salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali. Itu lanjutan salawat itu, salawat kepada keluarga Nabi. Kemudian kunut, lupa kunut salat subuh atau kunut di malam ke-16 salat witir. Ya, itu berarti sekitar ada 5, ada yang mengatakan 6. 5 ya. Duduk tasyahud, bacaan tasyahud, terus salawat di tasyahud awal, kemudian salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud yang kedua, kemudian kunut. Baik kunut di rakaat kedua salat subuh atau di witir di malam ke-16. Itu aja. Atau tadi kalau itu yang gerakannya atau yang berkaitan dengan sunnah. Kalau tadi lupa ya itu juga sebenarnya. Makanya ketika lupa harus Anda cepat memberi keputusan. Jangan malah berdiri, tadi saya sholatnya berapa. Ya makanya kalau sholat ya fokus. Jangan biasakan sholat
sedang Bagi dua pikiran. masak, gitu kan. Jangan biasakan sholat kalau ada perasaan tidak enak, kan begitu ya. Ada yang mau keluar tapi ditahan atau terburu-buru. Atau ada makanan disajikan gak ditutup, itu bahaya. Atau ketinggalan mobil. Ada kucing atau ada apa Masuk rumah makan dan ikan. seterusnya. Ya, ini kan sedang membahas sujud ya. Antara sujud pria dan wanita itu sama nggak sih Ustaz? Sedangkan kalau pria kan biasanya agak Lebar. terus kalau wanita katanya itu maaf menyangga. Yang benar yang mana? Jadi sebelumnya juga kita udah pernah bahas ada beberapa perbedaan tata cara sholat antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah tadi ketika dia sujud, dia kalau laki-laki kan dia merenggangkan Agak diri, renggang. kalau perempuan agak masuk. Kenapa? Iya, ya salah satu tujuannya atau hikmahnya yaitu menyanggah. Nah, meski mudah disanggah sih sebenarnya, tapi membantu. Iya. Bantu. Gak masalah kok. Ya biasa sih kalau kita yang belajar ini kan banyak hal seperti ini ya. Nah, kan udah disanggah, tapi khawatir misalkan talinya putus misalkan ya. Ketiak. Ketiaknya. Itu salah satunya. Yang benar yang mana? Soalnya saya pernah lihat perempuan juga sama gitu seperti Jangan begitu. Meskipun memang kalau kita baca hadis itu mungkin jarang ditemukan ya, tapi itu keterangan dari para ulama. Dan ulama itu kan dalam hadis dikatakan warasatul anbiya. Dan Nabi tidak mewariskan harta, melainkan mewariskan ilmu. Ilmu itu diwarisi oleh para ulama. Jadi ulama ini memang punya hak untuk ya memberikan hal-hal seperti ini, tata cara gitu. Karena waktu Nabi kan waktu dan kesempatan kan terbatas lah ya. Sehingga ketika terjadi perkembangan zaman, perempuan juga udah banyak dan sudah mulai aktif, ya maka ya ada wajar saja ketika ada tambahan, kalau dia katakan tambahan wajar saja seperti itu. Tapi orang-orang yang alergi dengan bid'ah begitu ya, biasanya tidak mau seperti itu kalau tidak ada dalilnya, hadisnya gitu. Tidak mau, padahal ini tidak, maksudnya bukan hal yang nambah-nambah dalam agama dalam artian tidak ada dalilnya. Sujud di dalam Islam kan ada, cuman tata caranya yang diajarkan Nabi memang untuk laki-laki kebanyakan, karena memang yang menjadi mitra bicara atau audiens Nabi kan memang rata-rata laki-laki, jadi wajar. Nah ketika para ulama memberikan keterangan itu ya boleh kita terima, kalaupun tidak mau terima tidak jadi masalah juga, karena itu bukan suatu tuntutan yang wajib kita lakukan. Cuman yang melihat hikmah yang ada, maka ulama memberikan seperti itu. Banyak hal yang mungkin dianggap tambahan seperti mengatakan 15 tahun itu adalah umur balik. Itu dulu. Sekarang Ketika Imam Syafi'i melakukan investigasi beberapa negara atau negara, melihat rata-rata orang balik laki-laki misalnya itu ketika dia umurnya 13. 15 tahun waktu itu balik. Kan di dalam agama ditandai dengan mimpi basah kan. Iya. Itu biasanya 15 tahun waktu itu. Perempuan biasanya 9 dia haid gitu ya. Iya. Tapi sekarang Kebalikan. iya lebih cepat. Iya. Makanya zaman itu kan berubah ya. Makanya rata-rata sekarang berapa, misalkan 10 tahun berarti itu yang dipakai. Itu bukan berarti bahwa ulama nambah-nambah dalam hal agama. Tapi memang ya ada namanya kan ilmu itu banyak ya, dan itu harus dipelajari, dan itu mendukung atau tidak ada yang namanya kontradiktif dengan Islam. Tidak ada ilmu yang bertentangan dengan Islam sebenarnya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa itu kalaupun misalkan kita katakan anggap saya tidak ada hadisnya, itu dari ulama. Dan jelas di buku-buku fikih itu jelas disampaikan bahwa untuk perempuan itu ada sedikit perbedaan ya, diantaranya itu. Kemudian kalau tadi untuk misalkan membenarkan imam yang sedang salah ya kan, kalau laki-laki tasbih, kalau perempuan tepuk ya. Yang paling jangan tepuk yang seperti ini atau ada yang kedua, dan sebagai bentuk peringatan aja atau sebagai bentuk pemberitahuan bahwa imamnya sedang Salah.
masalah. Kalau laki-laki kan biasanya subhanallah. Kalau imam merasa benar dibalas dengan Alhamdulillah. alhamdulillah. Itu jarang terjadi. Nah, seperti itu. Pak Ustadz, maaf boleh tanya, ini kayaknya ada keraguan dari beberapa sahabat. Soalnya di-share di grup. Kalau untuk wanita auratnya itu sebaiknya begini waktu sholat atau begini. Nah ini bagian dagu. Terus yang kedua, anak rambut yang pernah diulas sama Pak Ustadz waktu beberapa bulan yang lalu. Anak rambut yang keluar dari mukena itu gimana hukumnya? Terus sama ini, punggung tangan. Intinya aurat. Iya. Sebagaimana dijelaskan sebenarnya di ayat itu ma zahara minha wa ma batan itu dimaknai muka dan telapak tangan. Jadi aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka, dan kemarin telapak tangan sudah dijelaskan ya. Memang di buku-buku fikih disebut telapak, tapi maksudnya itu tangan. Kalau tangan gak ada punggung kan gimana? Ya gimana orang-orang yang di Timur Tengah sholatnya nggak pakai mukena, pakai gamis, terus untuk nutupin yang belakang ini gimana cara? Jadi kalau kita baca buku fikih memang kaf itu maksudnya itu sebenarnya Keseluruhan sampai tangan. pergelangan tangan. Berarti boleh sholat sambil pakai gamis. Muka itu yang mana? Secara urfi, saya tanya. Sini sampai dagu. Yang jadi perdebatan itu di muka batasnya. Batas wajah itu. Oke. Saya ingin kita- ini masih tolong disampaikan sama Ustadz cara mensikapi pandangan mengambil hukum fikih ya. Jadi kadang-kadang di grup di media itu di-share satu pandangan, satu pendapat orang gini. Kalau saya berarti saya kemarin ini, nah, besok ganti lagi yang ini, ganti lagi ada share yang lain. Coba Ustadz sampaikan itu biar Selesaikan. Solusinya. kan pandangan itu nggak satu, jadi Iya, kebetulan yang beda-beda. share yang itu, padahal ada yang lain habis itu. Jadi cara menyikapi perbedaan ya. Jadi sebelum masuk ke tadi batas muka yang mana, menyikapi perbedaan. Jadi sama seperti yang kita kaji di sini. Ada banyak hadis. Tadi ada yang bilang setelah salam, ada yang bilang sebelum salam. Kalau kebetulan kita cuma tahunya sebelum salam, ada hadis seperti ini gitu. Jadi boleh ikuti salah satunya. Jangan fanatik dalam satu pendapat. Selama yang lain punya masing-masing dalil. Karena mungkin Nabi misalkan kunut juga, Nabi pernah suatu saat dia kunut, terus di waktu yang lain tidak kunut. Terus yang ketika sahabat kebetulan ikut sholat, Nabi tidak kunut. Terus dia memberikan suatu hadis. Dia mengatakan saya pernah sholat bersama Nabi, sholat subuh, dan ketika itu Nabi tidak kunut. Terus orang mengatakan berarti kunut itu tidak ada hadisnya. Ya ketika itu Nabi enggak. Tapi di waktu lain ada sahabat yang mengatakan hadis lain ya, riwayat lain mengatakan bahwa saya pernah ikut sholat subuh bersama Nabi, dan Nabi ketika itu adalah apa? Kunut gitu, baca doa kunut. Terus gimana? Ya memang kunut itu bukan sebuah kewajiban. Mau kunut mau nggak kunut tidak jadi masalah. Yang masalah adalah Sudah sholat. nah kembali ke permasalahan wajah juga ya, batas-batas itu mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang masalah telapak tangan juga itu bahkan banyak yang salah paham. Telapak tangan maksudnya ini. Berarti kalau sholat harus pakai mukena, nggak boleh pakai gamis. Memang ada gamis pakai tutupin. Ada ya sekarang? Ada. Sekarang Kenapa modelnya muncul ya. seperti itu? Karena pemahamannya bahwa harus ketutup. Padahal kalau kita baca kaf yang disebut dalam buku fikih ada keterangan di belakangnya. Kaf itu maksudnya batnan wa zahran. Baik itu yang sifatnya apa yang dalam batn ataupun zahar punggung. Nah, kembali kepada ini. Nah, batas muka yang dibasuh ketika Air. wudhu. Tapi sampai sini ya Pak. Nah itu berarti itu yang boleh dilihat ketika sholat. Bukan cuma begini aja ya Pak. Ada yang lagi sholat bu, suruh batal, kenapa ditarik jilbabnya suruh Sampai begini. kayak ini batas dagu Ini ini. yang batalin sholat karena paham dia cuma tahu Iya. begitu. Padahal kan batas wudhu segini ya segini berarti Iya. masuk kena. Jadi Ada pendapat yang seperti ini ya Ustaz ya. Ya, betul. Ada yang memang ini ya saling menghargai aja.
Jadi memang dikatakan dalam ayat wajah. Wajah itu wajah kan? Itu bahasa Arab yang dibahas Indonesiakan. Ada juga muka gitu ya. Nah, mana batas wajah? Coba ketika kita wudhu kan yang diperintahkan untuk dibasuhkan wajah ya. Wajah itu yang mana? Berarti batas rambut sampai di sini. itu boleh kelihatan. Kalau misalkan diartikan atau di mana wajah sampai di sini, jadi begini. Di dalam hukum Islam ada beberapa jenis definisi ya. Ada definisi secara bahasa yang mungkin di sekolah sering kita tahu. Ada definisi berdasarkan istilah umum, ada definisi berdasarkan istilah syar'i, dan ada istilah berdasarkan urfi. Nah, yang dipakai kan syar'i. Wajah secara syar'i yang mana? Dan wajah secara urfi yang mana? Kalau kita ngomong secara urfi, wajah itu ya pasti yang depan aja kan? Tapi apakah itu yang dimaksud di ayat wajah? Maka itu harus dibedakan antara wajah secara tradisi, budaya Indonesia yang dimaksud wajah yang mana? Tapi secara syar'i, wajah itu yang mana? Wajah yang wajib dibasuh ketika wudhu. Itu ada banyak seperti itu ya. Kemudian misalkan saya kasih contoh lagi, ada namanya hasta di dalam Islam. Hasta itu satu siku, ukuran panjang satu siku. Nah, kalau kita berbicara soal hasta, misalkan mari kita bahas soal dua kulah kan ya, harus berapa? 1/4 hasta. Nah, hasta ini berapa sentimeter? Sini ya Pak. Kalau kita misal iya, apakah menggunakan masing-masing jari kan tentunya beda-beda dong. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi hasta itu adalah ukuran yang sudah jadi standar dan panjang. Standarnya berapa? Kalau kita mau baca buku-buku itu kita akan bingung. Masing-masing negara punya hasta tersendiri, hasta di Irak, hasta di ini dan di situ ada banyak. Nah, makanya ada harus satu standar dari sekian banyak hasta-hasta yang sudah ada. Nah, ternyata ada pendapat yang paling populer itu hasta yang perlu kita jadikan sebagai standar adalah hasta Mesir kuno ditambah dengan hasta astronomis atau hasta falaki itu sama. Ternyata hasta Mesir kuno itu dipakai untuk mengukur panjang sisi piramida. Piramida itu sisinya kan dia segi 4 bawahnya ya. Itu ternyata kalau kita mau hitung itu sekitar 500 hasta. Ketika diukur pakai meteran itu ternyata 231. 500 dibagi 231 atau sebaliknya itu ternyata 46,2 cm. Dan hasta falaki juga sama, akhirnya itu yang dipakai sampai sekarang. Jadi seperti itu ininya. Sama seperti wajah tadi, mau pakai wajah versi budaya saja. Wajah menurut budaya Indonesia misalkan secara umum ya cuman yang di depan saja. Tapi kira-kira secara syar'i dalam Islam yang dimaksud wajah itu yang mana saja? Coba yang dibasuh ketika kita wudhu yang mana? Berarti ya itu bisa kita katakan sebagai wajah secara syar'i. Berarti boleh dong dilihat ya, misalnya seperti itu. Dan menurut saya secara pribadi yang saya pahami, ya memang yang sampai batas wudhu. Itu seperti itu ya. Dan itu memudahkan juga kan, kalau itu justru ribet kalau harus memang pas di sini gitu ya. Dan di dalam agama, kalau seandainya ada pilihan, pilih yang mana? Ya, pasti yang mudah-mudah kan. Kalau seandainya Nabi SAW akan memilih atau pasti memilih ketika dikasih pilihan sama Allah pasti yang mudah. Nah ini kita tidak sengaja memudah-mudahkan dan memang kalau kita wudhu faktanya ya kita dituntut untuk membasuh yang bawah. Berarti itu termasuk wajah secara syar'i. Saya kira soal wajah ini sudah cukup panjang ya. Sudah cukup. Cuma mungkin saya bisa menambahkan ya, kenapa ada beberapa versi itu ulama mazhab. Sebetulnya emang Imam Syafi'i Ustaz sama Imam Hambali yang mengatakan bahwa dagu ini harus ketutup. Nah, tapi kalau imam lain enggak. Jadi ukurannya bukan dagu ya. Imam Syafi'i itu hanya untuk hati-hatian. Maka di share di grup-grup itu kan ada yang harus ketutup ini ya gitu. Tapi kalau yang mengambil pendapat wajah itu adalah air harus kena wajah, itu dari mulai tumbuhnya
jangkut, itu mulai tumbuhnya jangkut di mana laki-laki kita lihat aja, perhatiin suami kita di mana itu. Sampai Saya di sini. suka perhatiin suami saya di sini tuh Iya. jangkut mulai tumbuh kan. Berarti Ih, berewokan. Kecoa. lanjut ya. Sini kenapa sih? Kecoa. Tikus sih. Nah, jadi dari sini tumbuh jangkut. Nah, dari sini berarti ini boleh kelihatan kan? Nah, itu berarti Imam Hanafi sama Imam Maliki seperti itu ngambil pendapatnya. Nah, akhirnya para ulama Syafi'i mengatakan silahkan kalau mau berhati-hati. Kalau nggak bisa, kita kan kadang-kadang ke sini jatuh lagi. Iya, Jatuh licin. lagi. Ya sudah yang mudah aja. Seperti ini. Jadi itu pendapat lihat boleh pakai pendapat A, boleh pakai pendapat B. Jadi kalau nanti ada yang share ini bukan berarti kita salah. Tapi emang pendapat macam-macam. Fikih itu fleksibel ya sebenarnya. Ada jalannya, ada banyak jalan menuju malah gitu dalam beribadah itu. Mau mana Tapi itu nggak wajib ya istilahnya. Syafi'i mengatakan ulama Syafi'i sebagian mengatakan berhati-hati. Bisa sholat kita ya, nggak sah. Ya, pertanyaannya terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih. Iya. Sebenarnya Nabi SAW itu tidak pernah salat tarawih ya secara berjamaah. Maksudnya salat malam di Ramadan iya, tapi salat tarawih seperti yang kita kenal saat ini tidak pernah ada. Maksudnya dilakukan sama Nabi. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan menurut riwayat itu tidak ada yang 8 sebenarnya, yang ada sebenarnya 20. Nah, yang ada hadisnya tentang 8 itu Nabi tidak pernah melebihi salat malamnya, tapi bukan salat tarawih sebenarnya. Makanya orang-orang yang di Madinah dia menambahkan jumlah salatnya menjadi 36. Kenapa dia iri sama orang-orang yang ada di Arab Saudi di Mekah? Setelah 4 rakaat tawaf. Dia ingin tawafnya ini diganti dengan 4 rakaat juga, makanya dia double, dia sampai 36. Berapa kali tawaf? 7. 5 kali kan ya? 4 berarti 4 kali ya. Terus ditambah dengan 4 kali. Pokoknya intinya dia menambahkan jumlah rakaat tarawih orang di Madinah untuk menyamai orang Mekah pahalanya menurut mereka. Jadi sebenarnya afdalnya 20. Tapi kalaupun misalkan tidak bisa, daripada yang sama sekali boleh ya, yang 8. Karena memang ada riwayat bahwa Nabi tidak pernah lebih, tapi itu bukan salat tarawih, salat malamnya Nabi gitu ya. Dan yang dilakukan sahabat itu 20 sebenarnya. Kalau mau ikut yang ini boleh. Cuma kalau mau salat tarawih tapi ikut jumlah rakaat Nabi salat malamnya boleh juga. Dan itu kan terjadi saat ini di kampung-kampung, malah rata-rata orang milihnya yang 8 ya. Boleh, silakan. Ada dua versi, jadi yang 8 rakaat selesai pulang, pikir jadi imamin pikirnya, lanjut jam 12 maju boleh. Cuma saran saya, di mana Anda berada itu ikut sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh masyarakat situ. Kecuali kalau misalkan ada musim berdekatan, Anda boleh milih dan sebaiknya yang 20 ya. Lebih banyak ininya, lebih banyak gerakannya, itu otomatis lebih banyak pahalanya, dan tentu harus didasari dengan keikhlasan. Ya, satu salah. Ya. Ya memang dulu sahabat begitu. Ada 4. Iya, ada masalah. Boleh 4 salah. Tapi yang paling afdal itu 22. Ya. Dan yang ketika itu pun tidak ketika kita dengar informasi itu, mereka tidak harus 4 rakaat satu salam, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam baru tawaf. Tapi pun kalau mau sholat 4 rakaat langsung tidak ada masalah. Cuma itu tidak umum dilakukan oleh umat Islam. Tidak. Jadi kayak misalkan sholat apa itu? Sholat witir.
Ya contoh, saya contohkan salat witir, dia kan 3 misalkan double, ada nggak tasyahud awal? Kenapa? Ulama mengatakan nggak boleh untuk membedakan dengan sholat maghrib. Nah, sama seperti itu tadi, biar nggak sama dengan sholat wajib, itu tidak ada sholat apa ini tasyahud. Iya, benar kolesterol. Iya boleh, boleh 21, boleh juga 30. Iya, tidak ada masalah. Cuman misalkan untuk witir tidak boleh ada 2 kali ya. Jangan sampai ikut di masjid juga nanti di rumah juga sholat witir lagi. Kalau mau sholat tahajud di rumah jangan sholat witir di masjid. Jadi sholat tarawih pulang ke rumah mau sholat tambah lagi sholat malamnya, terakhir sholat witir. Nah cuma masalahnya kalau khawatir gitu ya sholat tahajudnya sebelum tidur. Jadi sholat tahajud itu sebenarnya memang sholat yang dilakukan setelah tidur. Sholat malam setelah tidur namanya tahajud. Sholat malam sebelum tidur juga sholat qiyamul lail umum. Tetap, cuma lebih afdalnya setelah tidur. Sayyidina Umar, dia karena orangnya bertubuh kekar, dia bisa yakin kalau dia bisa bangun sholat tahajud. Sayyidina Abu Bakar orangnya kurus, ya mungkin kalah sama tidur ya. Akhirnya dia sholat sebelumnya. Witir di sholat tarawih, kalau kita mau sholat tahajud, nggak usah witir lagi. Witir lagi intinya begitu. Nggak boleh 2 witir 1 malam, dan sholat witir harusnya sebaiknya dijadikan penutup kalau mau. Tidak dianjurkan. Jadi lebih afdal. Tahajud itu artinya memang sholat malam setelah tidur. Kalau sebelum tidur bukan tahajud namanya, sholat malam aja. Qiyamul lail secara umum. Itu yang membedakan. Tahajud berarti sholat malam setelah tidur lebih afdal. Ya nggak apa-apa, yang penting tidur. Iya, tidak ada masalah, itu istilah saja. Tidak melepaskannya saya berniat sholat malam karena Allah. Waktu sholat tahajud itu setelah isya dan setelah tidur. Tidurnya kapan aja. Lebih afdal malam terakhir ya. Iya. Cuma lebih afdal sih di malam yang agak sunyi ya. Kalau jam 11 itu orang masih main game gitu ya. Biasanya kan sebelum tidur diharuskan sholat witir, ini baik katanya. Terus setelah kita bangun tidur, sholat tahajud berarti nggak usah witir lagi ya? Sholat witir bahkan dalam mazhab Hanafi itu wajib hukumnya. Wajib dalam arti bukan fardu. Beda kalau mazhab Syafi'i itu sunnah tapi ada. Sangat penting sebenarnya sholat apa itu sholat witir. Masih banyak teman. Jadi setelah isya witir, tapi malah salat tahajudnya nggak, ya 14 gitu ya. Tapi kalau sesekali sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan kita udah lihat kok sulit gitu, sholat malam dulu sebelum tidur, lakukan aja sebelum tidur daripada tidak sama sekali. Gitu ininya, biar ketinggalan. Jadi ini juga jangan sampai kita semalam sholat 10 rakaat tapi itu sekali setahun. Mending 2 rakaat tapi itu istiqomah. Jadi biar sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi cuma sesekali. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa banyak dan istiqomah seperti itu. Iya. Oh ya satu lagi ya. Itu kan katanya kalau pada saat sujud kita kan sudah ada sajadah ya, terus tiba-tiba mukena mungkin dengan sujud kita.
katanya batal ya. Itu juga kemarin sudah jelaskan ya, tapi mungkin perlu ditegaskan kembali bahwa persoalan hanya haid atau pembatas antara jidat sama tempat sujud itu menjadi perdebatan di kalangan ulama. Kalau ulama Syafi'i mengatakan selama kain itu bergerak dengan gerakannya orang yang sholat itu tidak boleh ya, termasuk mukena tadi, itu termasuk sorban. Kalau misalkan ketika ruku sujud itu bergerak, berarti ini termasuk membatalkan. Itu menurut satu pendapat. Tapi kalau tidak bergerak maka itu tidak masalah. Nah, ada pendapatnya mengatakan sebenarnya tidak menjadi bukan mutlak, tidak ada dalil yang mutlak mengatakan bahwa ketika ada mukena yang ini mengikuti tempat sujud. ya membatasi antara jidat sama ini itu batal mutlak. Itu cuma salah satu pendapat dan sebagai bentuk kehati-hatian. Dan kalau kita mau berpikir sih masalahnya apa gitu, Nabi juga tidak pernah mengatakan seperti itu kan. Cuma kehati-hatian, bahkan kalau kita baca mazhab Syafi'i itu memang banyak sekali pendapatnya yang sangat hati-hati. Bersentuhan sama istri saja itu batal ini kan? Ya kan, Syafi'i itu gitu. Bersentuh atau menyentuh kemaluan aja batal. Memang Nabi bilang, ya itu kan barang kamu juga nggak Iya, kenapa jadi batal? Ya kan seperti itu, Yang maksudnya punya bagian dari orang. tubuh kita gitu, kenapa harus batal? Kalau mazhab Syafi'i ada istilahnya bukan soal menyentuhnya, tapi ada istilahnya mazinna atau mironna. Itu ada dua. Mazinna tuh Takutnya ada. bangkit. Saking hati-hatinya gitu. Kan bisa saja menyentuh kan. Nah, kalau menyentuh kan bisa terjadi Syahwat, misalkan. iya. Atau misalkan menyentuh perempuan yang sangat berpotensi untuk misalkan bernafsu dan seterusnya. Itu bisa membatalkan. Bisa, tapi sudah dijadikan sebagai salah satu hal yang membatalkan sebagai bentuk kehati. Dan itu tidak mutlak. Yang lain boleh. Bahkan ada yang mengatakan, kemarin saya sempat tanya kepada Syekh, itu gimana dong suami istri masa gara-gara itu nggak mau Langsung sentuh? wudhu ulang. Dia bilang boleh pakai pendapat Hanafi di rumah. Boleh, jangan sampai gara-gara pendapat itu ada masalah di rumah tangga. Islam tidak seperti itu, tidak menyulitkan. Kalau memang itu bisa berpotensi menjadi masalah di dalam rumah tangga. Ya, barangkali itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya ya kajian kita ini di tempat ini sepertinya terakhir ya, dan alhamdulillah satu jilid selesai, alhamdulillah. Pulangnya kapan? Kalau pulangnya tanggal 1 Maret barangkali, tapi di bulan Februari ada banyak hal yang perlu saya selesaikan sebelum Bisa saya nggak Ustaz masuk sekali lagi supaya kita bisa Silaturahmi. mempersiapkan sesuatu Iya. lah ya buat kedatangan. Jangan main pergi diam-diam aja begitu, Pak. Saya hari ini terakhir jangan gitu. Iya. Terakhir langsung cabut angkat kaki pulang kampung. Lagi masuk gitu. Iya. Untuk sanggup berpisah bisa. boleh sih, bisa aja. Iya. Iya. Tapi Ustaz main ke saya ya bisanya. Boleh, iya. Nanti sampai Makassar jangan lupa kita, Pak. Bisa ketemu sekali barangkali boleh. Saya juga Makassar. Sebagai penutup, barangkali kalau ini mudah-mudahan insya Allah ketemu sekali lagi. Apa yang saya sampaikan selain dari apa yang ada dari buku ini, misalkan ada pendapat yang saya sampaikan keliru, itu berarti murni dari saya. Tapi ketika misalkan itu benar, berarti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan itu apa yang saya pahami, dan saya mencoba untuk menyampaikan, dan itu bisa saja hanya salah satu pendapat saja dari sekian banyak pendapat yang ada di dalam fikih. Seperti itu, dan pesan saya, mari memperbanyak wawasan tentang fikih hukum Islam biar kita tidak mudah menyalahkan. Karena hukum Islam itu luas tapi dangkal. Beda dengan faraid, dia itu sempit tapi dalam. Nah, kalau fikih dia itu luas tapi dia dangkal. Jadi ya ada banyak pendapat dan lain-lain. Kita berusaha untuk bijak menyikapi perbedaan sehingga kita tidak
mudah Jadi, menyalahkan salah paham. orang lain. Begitupun orang lain tidak mudah menyalahkan kita. Seperti yang disampaikan Hamka bahwa semakin tua semakin banyak dia baca buku, semakin bijak dalam menyikapi perbedaan. Dia sudah tidak menyalahkan lagi. Yang biasa menyalahkan orang itu ketika dia punya wawasan yang sempit. Jadi makin banyak wawasan, insya Allah kita akan bijak dalam menyikapi segala perbedaan, bukan hanya perbedaan pendapat, tapi perbedaan yang lainnya juga. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.